Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti juga pada tahun-tahun yang lalu, di bulan Syawal, sebagian kita umat Islam disibukkan dengan menyelenggarakan acara halal bihalal. Jangan tanya saya apa artinya, Pak. Saya nggak ngerti itu. Dan ternyata orang Arab juga bingung dengan istilah itu ya. Tapi maksudnya mah jelas gitu ya. Ajang untuk silaturahim dan memaafkan ya. Ini sudah menjadi budaya khususnya di kita umat Islam di Indonesia. Bahkan sampai kemarin-kemarin saya masih diminta mengisi acara itu. Padahal bulan Syawal lagi guys. Sudah lewat ya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bukankah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya jika ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, jika ya, karena nanti kalau kita baca dalam hadis yang lain, kata Rasul, dari semua orang yang saum Ramadan hanya sedikit yang diterima ibadah saumnya. Jika ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Ma taqaddama min dzambih. Nah pertanyaannya, kalau memang dosa kita manusia ini sudah dihapus oleh Allah dengan diterimanya ibadah saum, lalu untuk apa kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu? Kan dosa sudah dihapus. Nah itu pertanyaannya. Jawabannya ada pada ayat 135. Quran Surah Al Imran. Yang tadi dibacakan oleh qori kita. Di mana di dalam ayat 135 Quran Surah Al Imran, Allah dengan tegas menyatakan ada dua jenis dosa manusia. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Yang pertama, dosa yang dikategorikan sebagai dosa menzolimi diri sendiri. Zolimun li nafsih. Ini dari istilahnya saja sudah bisa mudah kita fahami. Yang dimaksud dengan jenis dosa ini, perbuatan pelanggaran seorang mukmin terhadap aturan Allah, di mana yang rugi hanya diri dia. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, lalu mereka sadar. Jadi kalau kita baca di Quran surat Toha 115, Adam dan Hawa itu tidak sengaja melanggar.
Mereka berdua lupa kalau buah khuldi itu dilarang. Kok bisa lupa? Saking kuatnya bisikan iblis dan pengaruh iblis itu. Fanasya. Begitu baru satu gigitan, karek sagegel gitu. Nah, mereka berdua sadar. Langsung mereka bertobat pada Allah dengan menyatakan, Rabbana zolamna anfusana. Al-A'raf ayat 23. Nah ini termasuk dosa menzalimi diri sendiri. Kenapa? Tidak ada pihak yang dirugikan. Lagi pula waktu itu pihak lain belum ada. Keturunan Adam belum lahir. Mereka baru berdua. Dan Islam tidak mengakui adanya dosa waris. Yang makan buah khuldi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro makan buahnya. Ningali buah nage henteu. Makanya tolong ya ibu-ibu jangan menanyakan pada saya ari buah khuldi bentukna kawas kumaha. Terus rasana kumaha. Teu apal saya mah. Cuman pernah saya di Mekah nanya ke tukang buah. Aya buah khuldi saya. Maksud saya teh heureuy gitu nya. Adon ambak tukang buahnya. Dan pedah can payu. Jadi bagaimana mungkin saya harus memikul dosa dari sebuah perbuatan yang tidak pernah saya lakukan? Tidak ada dosa waris dalam Islam. Islam itu agama yang sangat masuk akal gitu ajarannya itu. Masa orang lain berbuat dosa saya jadi harus mewarisi gitu. Nah, ini perlu saya tekankan, ada dua prinsip yang sangat mendasar dalam Islam yang saya lihat di masyarakat kita masih kurang diperhatikan oleh sebagian itu. Ibu, bapak nanti boleh di rumah dicamkan itu. Dua prinsip ini ada di ayat 38, 39 Quran surat An-Najm. Prinsip yang pertama di ayat 38-nya, an la taziru waziratan wizra ukhra. Itu jelas sekali. Allah menyatakan, zahar, eksplisit, bahwa seseorang tidak akan pernah dituntut oleh Allah untuk memikul dosa orang lain. Enggak ada dosa waris. Masing-masing orang hanya akan memikul dosa yang dia perbuat. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua di ayat 39-nya, wa an laisa lil insan illa masa. Nah, sebaliknya setiap manusia hanya akan memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi yang beribadah dia yang dapat pahala. Yang berbuat dosa, dia yang harus menanggung dosanya. Jadi tidak ada mewarisi dosa orang lain, tidak juga bisa ada transfer amal. Saya katakan tadi di masyarakat kita masih banyak ini praktek seperti ini. Saya ambil contoh. Di pengajian misalnya, lalu ada kegiatan seperti ini. Dipimpin oleh seorang. Ila hadrati Sayyidil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Meraca Al-Fatihah. Lalu setelah selesai, Auladolin amin. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Al-Fatihah meraca. Nanti wa khususan, khususannya lebih istimewanya lagi, ila arwah, siapa sebutin namanya, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Masih ada enggak praktek seperti itu? Ya? Nah sekarang ila hadrati itu apa artinya? Ditujukan kepada. Jadi kalau
ibu punya keluarga di Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, lalu dia ngirim surat, harapannya nanti di Indonesia aya menerjemahkan itu yakin di amplopnya itu tertulis ila hadrati, ditujukan kepada. Jadi ditujukan kepada Rasulullah Al-Fatihah, kepada Syekh Abdul Ghazali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kersaha. Yang baca Al-Fatihah siapa? Kita. Yang berniat? Kita. Yang dapat pahala? Ya kita. Yang meninggal berniat ente, maca ente, kira aku jauh-jauh menang pahala. An-Najm 39 tadi menyatakan tidak ada seorang bisa memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia perbuat. Sebaliknya tadi, tidak ada seseorang harus memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Masing-masing orang hanya bisa memperoleh pahala dari apa yang dia lakukan. Saya katakan ini praktek ini masih banyak. Ada badal haji, badal umroh. Badal haji itu menghajikan orang yang sudah meninggal. Sekarang mari kita urut. Orang ini kenapa dihajikan? Almarhum itu. Pasti jawabannya karena belum haji. Pertanyaan berikutnya, kenapa almarhum atau almarhumah belum haji? Hanya ada dua kemungkinan jawabannya itu. Pertama, selama hidupnya almarhum tidak mampu haji. Nah, kalau seorang tidak mampu haji, berdosa enggak? Tidak haji. Tidak berdosa, sudah aman almarhum. Dah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, man istata ilaihi sabila. Kalau almarhum sendiri tidak wajib, kenapa sekarang kewajiban jatuh pada yang hidup? Satu, ya. Kemungkinan yang kedua, almarhum mampu sebenarnya beliau itu. Tapi gitu, setiap diingetin, Bapak gerah haji, tahun harap lah. Tahun berikutnya diingetin lagi, Pak Haji, Pak, apaan cek saya tahun harap. Terus saya unggal tahun harap, maut. Berdosa enggak? Berdosa enggak almarhum melalaikan kewajiban hajinya? Berdosa kan? Nah, apakah dosa almarhum bisa diwarisi oleh orang lain? Kan tadi prinsipnya Nabi Adam yang berdosa, kenapa kita harus mewarisi? Enggak ada dosa waris dalam Islam. An-Najm 38. Andai kata seorang berdosa karena tidak haji, bisa diganti dosanya, ditebus oleh anak-anaknya misalnya atau oleh orang lain dengan badal haji. Kenapa dosa tidak sholat, tidak ada badal sholat? Padahal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti apa? Sholat. Makanya si almarhum itu selain tidak haji, tara sholat. Lalu ada badal sholat. Bahkan almarhum itu di samping tara sholat, tara saum nih. Oh, badal saum oke. Ini bisa-bisa nanti banyak orang tua yang malas beribadah, Pak. Yang penting banyak anak. Cukuplah anak 7 misalnya. Nah, nanti tinggal dikumpulkan anak yang 7 itu, tinggal dia mengatakan, anak-anak, Bapak kan belum haji. Jadi nanti kalau Bapak meninggal, tolong dibadalan hajinya. Terus Bapak itu 40 tahun, terus sholat. Jadi nanti tolong oleh kalian diatur-atur lah. Jadi nanti usahakan kalian kalau sholatnya 2 kali. Sholat zuhur 2 kali, 1 untuk kamu, 1 untuk ngabadalan Bapak.
Sama 40 tahun Bapak juga terpuasa, jadi tolong itu diatur-aturlah oleh kalian. Enggak, kata anaknya. Untung kalau 7 anaknya itu saroleh, Pak. Ya mah 7 anak turunan Bapak napisan. Lalu dia wariskan lagi ke anaknya. Anak-anak, Bapak belum haji, terus Bapak 35 tahun belum sholat, terus tidak puasa. Tolong nanti diatur-atur oleh kalian. Sekalian nuaki gencan deh. Kebayang itu yang hidup di akhir zaman, numpuk saja itu dosa waris ti Bapak, ti aki, ti ada. Prinsip Islam jelas sekali nyata di An-Najm 3839, masing-masing orang hanya akan memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Dan ini dijelaskan dalam hadis. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Tegas sekali, jelas sekali Rasul mengatakan, jika seorang manusia meninggal dunia, putus amal perbuatannya. Putus dan pengertian apa? Nggak ada yang bisa nambah. Dia nggak bisa nambah amal lagi, sudah putus. Dia nggak bisa beribadah, orang lain nggak bisa ngirim. Putus, Pak. Kecuali 3. Nah ini kan hadisnya. Kecuali 3. Yang pertama apa? Amal jariah. Kenapa ini masih mengalir? Karya almarhum. Jadi harus karya, nggak bisa karya batur. Waktu dia hidup, dia pernah membangun sumur. Bikin sumur di kampungnya itu. Sekarang dia sudah meninggal. Sumur itu masih dipakai oleh masyarakat. Ngalir karya dia. Nggak bisa karya batur. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Karya dia waktu hidup, dia mengajarkan ilmu ke anaknya, ke istrinya, ke orang lain. Sekarang dia sudah meninggal dunia, ilmu itu masih terus dimanfaatkan. Mengalir karya dia. Doa anak yang karya dia. Kenapa ditekankan anak yang soleh? Apakah doa orang yang soleh yang bukan anak tidak diterima oleh Allah? Diterima. Semua doa orang yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, tetangga yang soleh, teman yang soleh, batur nu soleh, itu kalau berdoa akan diterima oleh Allah. Kenapa ditekankan anak dalam hadis ini? Karya. Karena dia belum tentu punya karya untuk anak batur. Tapi kalau anak sendiri piraku terdidik oleh dia. Sehingga kalau orang tua itu kemudian tidak mendidik anak, sehingga anak itu akhirnya jadi anak yang durhaka. Meninggal si orang tua. Lalu anak yang durhaka ini alhamdulillah terpengaruh oleh lingkungan. Akhirnya dia sadar, tobat, jadi anak yang soleh. Lalu dia berdoa pada Allah setelah dia jadi orang soleh itu. Ya Allah ampunilah dosa almarhumah ayah ibu saya. Gak ada gunanya, Pak. Gak ada gunanya. Si orang tua itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah karena kelalaian dia mendidik anak. Dan ia mah soleh lagi ku batur. Malah dia mendoakan yang mensolehkan dia yang bakal diterima. Harus karya, Pak. Soklah ibu-ibu rek ngahulang. Ya. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa kita bisa memperoleh sesuatu yang bukan karya kita. Maka kita harus berbuat, harus berkarya dalam hidup ini. Masing-masing kita akan memperoleh hasil dari karya kita, masing-masing kita harus bertanggung jawab dari perbuatan kita. Ya. Ya konon jadi sepi kayak. Maka termasuklah dosa menzolimi diri sendiri itu apa? Seorang dengan sengaja melalaikan kewajiban sholat. Siapa harus menanggung dosa itu? Ya diri dia. Masa seorang suami tidak sholat, istrinya harus ikut menanggung?
Masa istri tidak sholat, suaminya harus menanggung dosa? Masa anak tidak sholat, orang tua harus menanggung dosa? Masa tetangga tidak sholat, terus kita harus menanggung dosa? Peda sa-RW, mangkring sa-RW teh loba dan teu sholat. Si suami harus menanggung dosa kalau si suami lalai mengingatkan istrinya. Istri berdosa kalau suaminya tidak sholat, kalau si istri tidak pernah mengingatkan suaminya, tidak pernah menasehati suaminya. Itu mah bukan dosa waris, dia melalaikan kewajiban. Loh kalau istri sudah mengingatkan suaminya sudah optimal, suaminya angger tersolat, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Orang tua bertanggung jawab kepada Allah kalau lalai mendidik anak. Loh kalau anaknya sudah dididik secara optimal, mati-matian orang tua mendidik, anak tetap durhaka karena pengaruh lingkungan, masa orang tua harus bertanggung jawab? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Itu mah bukan dosa waris. Dia dosa karena melalaikan kewajiban kan itu. Seorang dengan sengaja tidak umroh, tidak haji, tidak saum. Siapa yang harus menanggung dosanya? Diri dia. Proses tobat untuk jenis dosa ini relatif lebih mudah. Kenapa? Dia tinggal bertobat kepada Allah. Kan urusannya hanya dengan Allah. Nggak ada urusan dengan manusia yang lain. Jadi nggak perlu dia harus laporan kepada orang lain. Saya kemarin lalai tidak sholat zuhur, jadi rencananya nanti malam saya mau bangun tahajud sambil bertobat pada Allah. Sekian laporan dari saya gitu. Laporan ke Pak RW, ke Pak Lurah gitu. Ya, tinggal dia bertobat saja, apa urusannya dengan orang lain. Kalau taubatnya itu memenuhi syarat taubat nasuha, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, pasti dosa dia akan diampuni oleh Allah. Taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya. Pertama, dia harus menyadari dan menyesali perbuatan dosanya. Jadi ngaku ke Allah, Allah saya sudah berbuat dosa. Saya sadar, saya salah, saya minta ampun. Ini tolong diperhatikan ini, persyaratan yang Allah tentukan untuk seorang bertobat pada Allah. Supaya nanti kita bisa memahami kenapa kita harus mengaku kalau kita meminta maaf pada orang lain. Allah saja yang maha pengampun memberi syarat ini. Kudu ngaku heula, menyatakan menyesal, itu syarat pertama. Yang kedua, dia harus berazam. Berazam itu apa? Bertekad. Jadi bukan hanya sekedar niat. Hari niat mah sesuatu yang tersirat dalam hati. Ini mah tekad. Saya bertekad Allah, saya tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa ini. Moal deui-deui gitu lah. Dua. Yang ketiga, dia harus memperbanyak berzikir dan istighfar. Itu bisa dilihat masih di Al-Imran 135 ya. Zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Mengingat Allah itu ya dia selalu ingat pada Allah. Dengan mengingat Allah enggak mungkin seorang berbuat dosa. Istighfar ya memohon ampun pada Allah. Di antaranya dengan mengucapkan astaghfirullahalazim atau ada sayyidul istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi. Hafal nih? Hafal ya, alhamdulillah. Berapa sudah itu? 3. Yang keempat, syarat untuk dia taubat pada Allah itu dia harus membuktikan jika dia benar-benar bertobat dengan meningkatkan amal soleh. Kalau dosanya itu, kesalahannya itu dia sudah menyebabkan murtad, dia harus beriman lagi, baru beramal soleh.
Ini bisa dilihat di ayat 70-71 Quran surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Di ayat 71-nya wa man taba wa amila salihah. Jadi bukti bahwa dia benar-benar bertaubat pada Allah itu dia harus lebih soleh daripada sebelum dia berbuat dosa dan bertaubat. Jadi kalau sebelum dia bertaubat itu jarang tahajud, akhirnya jadi rajin tahajud. Itu bukti bahwa dia benar-benar bertaubat. Yang kelima, taubat itu tidak dilakukan saat sakratul maut. Sakratul maut itu apa, Bu? Detik-detik kematian, menjelang kematian. Ini saya sendiri tidak tahu persis ya, apakah detik atau menit ya. Karena kebetulan saya sendiri belum pengalaman. Dan sayangnya setiap yang sudah mengalami, nggak ada yang balik deui terus ngadongeng kumaha gitu ya. Hari ini teh gitu. Ya anggaplah sekitar detik menit lah. Saat itu pintu taubat ditutup. Lamun buku sudah ditutup, tidak ada lagi. Kenapa? Ujian sudah dinyatakan selesai. Nah, karena pada saat sakratul maut, tabir alam gaib dibuka oleh Allah. Silakan baca Quran surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Nah kalau tabir alam gaib sudah dibuka, ya sudah enggak ada ujian. Karena ujian keimanan itu kita harus mengimani sesuatu yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib di awal Al-Baqarah itu. Apa yang disebut gaib? Tidak bisa direkam oleh indera kita, nggak bisa diolah oleh akal. Coba lihat rukun iman yang 6. Semuanya gaib. Diawali dengan iman pada Allah. Allah zat yang maha gaib. Makanya kenapa banyak manusia yang kafir? Ya karena nggak bisa melihat. Coba kalau sekarang Allah itu bisa nyata dilihat. Nggak mungkin ada yang kafir. Coba kalau sekarang kita bisa melihat surga dan neraka. Hebat kalau ada orang berbuat maksiat. Gak akan ada. Iya mah lamun ya, lamun. Seandainya malaikat Jibril pagi ini turun. Seandainya ya mah ya, seandainya lamun. Malaikat Jibril turun. Lalu kemudian beliau mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan hadir di masjid ini, sebenarnya ini rahasia. Ngan karunya olah kanu hadir di dia. Bisi hayang ningali neraka. Saya kebetulan bawa CD rekaman durasi 20 menit. Lalu diputar ya. Lalu kita lihat neraka itu seperti apa gitu. 20 menit. Pertanyaan saya, setelah melihat neraka itu, apa yang akan terjadi? Yakin saya pengajian ini bubar. Terus bubar kemudian yang batal wudu, yang terus berwudu, terus parbut dengan Quran, hayang ngaji we terus istighfar di salat deui naon salat naon ya duha mutlah enggak kan boro-boro ingat dunia. Jam 3 sore ada yang nyusul anak-anak, ibu kok enggak pulang-pulang, ibu belum makan siang naon eta neraka, astagfirullahalazim gitu. Yang membuat kita berani berbuat dosa itu karena belum lihat. Coba kalau kita lihat. Nah pada saat sakratul maut itu dibuka, terlihat semua itu. Alam gaib, makhluk gaib. Seumur hidup kita bisa gak melihat makhluk gaib? Gak bisa.
Makhluk gaib diantaranya apa? Jin, malaikat, makhluk gaib kan? Pertanyaan saya sekarang di masjid ini ada jin nggak? Ada? Yakin ayah? Ayah sabaraha? Ya? Engkau yakin? Ayah sabaraha? Insya Allah saya tahu ada sabaraha. Tinggal saya hitung saja ayah sabaraha nu hadir ya. Kan kata Rasulullah SAW, begitu kita lahir, keluar dari rahim ibu kita, Allah langsung mengutus seekor jin, seorang jin, sejin, atau naon dari jinnya, sejin malah, langsung mendampingi kita, sejak lahir, begitu berojol keluar, jin korin sudah diutus oleh Allah. Dan si jin korin itu jin kafir untuk menggoda kita. Maka beratnya hidup itu perjuangan luar biasa itu. Si jin kafir ini tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Maka digambarkan oleh Rasul seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Sekarang ada bersama kita? Ada. Di samping ibu saya yakin ada jin. Tekudu silih pelong bu, udah teka tingali, nu digigit, nu katingali malah, aduh. Si jin ini tidak akan pernah meninggalkan kita, kecuali kalau dia mati. Meninggal dia, tarik, ganti lagi oleh Allah, oleh jin korin yang lain. Terus, atau dia masuk Islam. Karena dia terkagum-kagum oleh kesolehan ibu, akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tarik lagi oleh Allah, ganti deh kuno kafir gitu. Mudah-mudahan ibu sudah mengislamkan banyak jin itu. Mana jinnya? Nyeteka tinggal ada makhluk gaib. Ada nggak malaikat sekarang ini? Ada. Paling tidak malaikat raqib dan mana? Nyeteka tinggali. Jin dan malaikat itu hanya bisa dilihat oleh kita sebelum sakratul maut kalau dia berwujud makhluk bumi. Jadi oleh Allah diberi kemampuan dia untuk berwujud. Bisa berwujud manusia, jin itu bisa berwujud binatang. Ketika dia berwujud manusia, nah itulah yang oleh masyarakat disebut hantu. Ada yang diberi nama genderuwo, nu jongkung gede, ada yang disebut kuntilanak, ada yang di nuleletik, dugul, tuyul. Mana pernah Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk bernama tuyul? Kuntilanak sok tinggali di Al-Quran aya? Gak ada. Itu siapa mereka ini? Jin sedang berwujud. Baru bisa kita lihat. Kalau dia berwujud, kita semua bisa melihat. Ini andai kata jin korin yang di sebelah saya berwujud sekarang, manusia, kita ibu bisa melihat semua. Terus kenapa dia nggak mau berwujud? Jadi Allah sudah ngatur sedemikian rupa. Kalau dia berwujud, berlakulah hukum penyerupaan. Saya cekik dia, mati. Saya lagi pegang pisau, saya tusuk, mati dia. Dia bisa mencekik kita? Tidak bisa. Jadi ketika dia berwujud, dia lemah. Makanya nggak mau berwujud. Wah, kalau jin bisa nyekek orang mah beak, orang dicekekan ku jin. Sekarang ibu lagi tidur tengah malam. Jin nggak bisa masuk ke rumah yang terkunci? Bisa, dia bisa dalam wujud aslinya. Bisa nebus tembok. Begitu sampai di kamar ibu, berwujud dia manusia. Ibu lagi tidur, cekekan hiji-hiji. Wah, beak atau orang dicekekan. Berwujud dia menjadi lemah. Makanya nggak berani dia berwujud. Makanya bu, nanti lain kali kalau ibu ketemu jurik, hantu,
Cekek Bu. Lain lumpat, ngajerit, cekek. Nggak ada jin bisa nyekek kita. Makanya kenapa cerita orang melihat jin itu, melihat hantu itu kok banyak di wanita? Karena dia tahu wanita itu penakut, karek pakseutik gesieun. Nah, berani dia berwujud. Kenapa banyak anak kecil suka melihat? Pernah anak ibu ngomong gitu, itu apa Bu yang dihordeng hidung? Begitu ibu lihat, mana? Tadi ada Bu. Berani dia ke anak kecil, karena dia yakin anak itu nggak mungkin refleks mengambil sesuatu untuk mencelakakan dia. Makin kita berani, makin takut dia berwujud. Makin kita takut, makin berani dia berwujud. Makanya lain kali cekek Bu. Cekek, lain lumpat. Jadi pada waktu saat sakratul maut itu terbuka semua. Makanya kalau ibu mendampingi orang yang sakaratul maut, sok ngobrol, mau nyambung. Tiba-tiba dia seperti yang bingung gitu. Malaikat yang sebanyak itu, jin yang ada berseliweran bisa dilihat oleh dia. Atau tiba-tiba dia mengatakan, kok almarhumah ibu saya ngagupayan wae. Kita bingung, ngagupayan mana, almarhumah mana. Dia ngelihat ke jendela yang tertutup. Dia sudah nembus itu. Maka pada saat itu setiap orang sudah tahu apakah dia calon surga atau calon neraka. Dari mana? Dari rombongan malaikat yang datang. Jadi sebelum malaikat Israel turun untuk mengeluarkan ruh dari jasad, diawali dengan turunnya serombongan malaikat. Kalau yang calon almarhum atau almarhumah ini seorang hamba Allah yang soleh, yang solehah, seperti ibu-ibu di sini. Sikra ada tarik Bu, amin Bu. Sekarang ini kan pemilu sudah selesai. Jadi nggak usah ragu lah untuk nyebut amin. Bahwa lamanya sancan pemilu mana sarariun batur nyebut amin. Batur itu. Maka kalau dia seorang hamba yang saleh, nah itu bisa dibaca di An-Nahl 32. Yang datang rombongan malaikat yang langsung menyapa calon almarhum, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu, kami datang untuk menjemputmu sampai mengantarkan kamu ke dalam surga oleh sebab amal perbuatan yang kamu lakukan. Taulah almarhum, alhamdulillah ahli surga saya. Nggak perlu nunggu kiamat. Setiap orang saat sakratul maut, dia sudah tahu apakah calon surga atau calon neraka. Yang calon neraka, dari mana tahu? Yang datang rombongan malaikat lain, Al-Anfal 50. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Itu gambaran siksa sakratul maut. Maka dengan itu sudah tahu dia bahwa dirinya calon neraka. Itu sebabnya pintu tobat ditutup. Karena pada waktu itu pasti semua orang akan tobat. Ujian sudah selesai. Bapak Ibu kenal Fir'aun tidak? Fir'aun yang di zaman Nabi Musa maksud saya. Tahu? Iya maksud saya tahu. Iya itu lain kenal-kenal wawuh gitu. Barina ge kernaon kudu kenal jeung Firaun. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Siap membunuh siapapun yang tidak mau menuhankan dia. Satu keluarga diantaranya pernah dibunuh siapa itu? Keluarga siapa? Masitah. Ya kan? Diawali dengan 4 anaknya direbus hidup-hidup gitu. Masitah tidak berubah. Tuhan saya adalah Allah. Akhirnya Masitahnya pun dibunuh. Terakhir siapa yang mau dibunuh? Nabi Musa dengan Bani Israelnya. Tapi ujung-ujungnya Allah lah yang menenggelamkan Fir'aun dengan pengikutnya di Laut Merah itu. Apa yang terjadi ketika Fir'aun menjelang sakratul mautnya itu? Pada saat sakratul maut sudah datang rombongan malaikat itu menjemput dia di
Laut Merah itu, di tengah laut itu. Begitu dia sudah melihat rombongan malaikat ini, langsung Fir'aun berkata, diabadikan Allah dalam Al-Quran, sekarang kata Fir'aun, amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia ngaku bahwa dirinya hanya manusia. Sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Terlambat atau kabeh ge pasti sararea ge taubat ari geus kitu. Makanya ibu sebenarnya percuma saja kita membimbing orang yang sudah sakaratul maut. Bu, istighfar bu, sudah nggak ada gunanya. Tapi karena kita tidak tahu apakah sakaratul maut sampai maut itu hitungannya detik menit, apakah seorang itu sudah sakaratul maut atau belum, dan nggak mungkin kita tanya kan. Nah, mungkin kan orang sedang sakaratul maut kita nanya, bu, kumaha bu, ibu tahu sakaratul maut? Atos lah, itu acan, emang nggak tuh istighfar gitu, kan nggak mungkin, karena kita nggak tahu sudah bimbing saja bu, istighfar bu, la ilaha illallah bu, baca ini, terserah dia nanti. Gitu. Mudah-mudahan 1 detik, 2 detik, 5 detik sebelum sakaratul maut dia masih bisa tobat. Tapi begitu sakratul maut dibuka tabir alam gaib sudah nggak bisa lagi tobat itu. Ini untuk dosa jenis yang pertama. Semua para ulama sepakat dosa jenis yang pertama ini pasti akan dihapus oleh Allah. Kalau dia tobatnya diterima atau ibadah saum dia diterima oleh Allah. Enggak ada perbedaan di antara para ulama. Ini akan hapus semua. Justru yang berat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dosa jenis kedua, yaitu dosa yang disebut dengan dosa fahisah. Apa yang dimaksud dosa fahisah? Perbuatan dosa seseorang karena melanggar aturan Allah yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan. Zalimun li nafsi wa zalimun li ghairi. Dia telah menzalimi dirinya sekaligus menzalimi batur. Nah sayangnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jenis dosa ini justru yang terbanyak. Contohnya apa? Ya banyak. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, berzina, menggunjing, memfitnah, nipu, wah banyak pisan. Proses tobat untuk jenis yang ini lebih berat. Kenapa? Nambah 1 syarat lagi. Sebelum dia bertobat pada Allah dengan memenuhi 5 syarat tadi, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan dengan pihak orang yang dia zalimi. Baru dia bisa bertobat. Jadi nggak bisa bu dalam prinsip Islam seorang menyakiti suaminya, suami menzalimi istrinya, orang tua menzalimi anak, anak menzalimi orang tua, seorang menzalimi tetangganya atau temannya atau siapa saja. Dia tidak minta maaf pada suaminya atau pada istri atau pada orang tua, pada anak atau pada tetangga. Cuman tengah malam dia tahajud, lalu sambil menangis dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya. Tadi pagi saya baru menzalimi suami atau menzalimi tetangga. Ini kalau bisa, kalau boleh saya bahasakan, kira-kira Allah itu akan menyatakan ini. Silahkan kamu selesaikan dulu
urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai, baru silahkan bertobat pada saya, kata Allah. Jadi kalau dia sudah meminta maaf pada orang yang dia zalimi, belum tentu juga tobat dia diterima. Karena dia masih harus memenuhi 5 yang tadi itu. Apalagi kalau dia tidak meminta maaf. Allah menolak untuk mengampuni. Nah, para ulama berkeyakinan tadi, kalau saum Ramadan seseorang itu diterima, dosa menzolimi diri sendiri yang tadi pasti itu dihapus. Sedangkan dosa fahisah yang berakibat menzolimi orang lain, ini pun pasti akan dihapus oleh Allah tanpa dia bertobat lagi. Nah, ini kelebihannya itu. Asal urusan dengan yang dia zolimi sudah selesai. Karena kita meyakini prinsip ini, itulah sebabnya kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya, kalau saum Ramadan kita diterima, dosa menzalimi diri sendiri sudah hapus, dosa fahisah juga siap akan dihapus oleh Allah, asal kita sudah selesai dengan pihak yang kita zalimi. Karena itu, sejak dulu saya mendukung acara halal bihalal ini. Baguslah dibudayakan itu. Walaupun ya harusnya minta maaf dan saling memaafkan itu tidak nunggu bulan Syawal. Yang terbaik itu begitu kita melakukan kesalahan, kita selesaikan hari takene. Bisi kaburu maut. Yang kita zalimi atau kita sendiri yang berbuat. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat yang namanya acara halal bihalal ini yang berjalan selama ini lebih bersifat seremonial, tidak menyentuh hakikat saling maaf-memaafkan. Biasanya acaranya dibuka oleh MC, lalu kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, terus laporan dari ketua panitia sekaligus sambutan. Lalu sambutannya dari Pak RW, Pak Lurah, lamun ayah hadir Pak Camat, kalau di tingkat yang lebih tinggi Pak Wali Kota, Gubernur, Menteri, meren gitu. Nah, setelah itu kalau ada ceramah setengah jam, tutup pakai doa. Habis itu unsur pimpinan berdiri di depan, yang lain antri. Antri kersa salaman. Nal aidin wal faizin, maaf lahiratin, ya sama-sama 00, iya 00. Gak bisa banyak cerita, ngobrol, udah panjang antri, pasti ribut mau di tukang, yo. Nah selesai itu semua, biasanya langsung lontong kari. Itu geus rumus halal bihalal, itu lontong kari. Kalaupun ada mungkin tambahan naon lah gitu ya. Tapi lontong kari mah udah sunnah lah. Itu sunnahna, itu sunnah halal bihalal itu lontong kari. Selesailah acara halal bihalal itu. Andai kata di antara yang bersalaman itu memang tidak ada dosa fahisah, ya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak usah saling maafkan juga. Tidak naon, tidak har lontong kari, tidak naon. Tapi kalau seandainya di antara yang bersalaman itu ada dosa fahisah, nggak bisa selesai hanya dengan salaman seperti itu. Mohon maaf lahir batin, ya sama-sama 00, ya sama 00. Sejauh yang saya fahami dalam syariat Islam, yang namanya urusan hablum minan nas itu harus dengan akad ijab kabul yang jelas. Saya ambil contoh sekarang. Ibu, Bapak sekalian, saya bermaksud menjual. Ibu ada mau membeli? Ada yang mau beli, Bu? Saya mau menjual. Nah, itu kan pasti Ibu nanya, keheula ngajual naon? Makanya saya harus membeli sesuatu yang tidak jelas.
Ya kan? Saya mau jual HP. Ah, udah jelas, lain ternyata bukan mobil, bukan motor, bukan ini, HP yang mau dijual. Cukup itu jelas? Belum tentu, belum. Merek naon? Tipe sabaraha? Kondisinya kumaha? Karena ini second. Pernah rusak? Harus jujur saya, tidak pernah. Yang pernah murah 4 kali. Makanya iya tungtuna iya aya cacat setik. Rek dijual sabaraha? Ya hayang mah 4 juta lah. Naon HP butut gitu 4 juta. Sok ibu wani sabaraha? Paling 400 lah. 400 pan casing nawe sabaraha ibu? Ya sok kali sabaraha tuh? Yang 700 lah. Ya sok mah enggak terjadi jual beli itu kan. Harus jelas dulu barangnya. Enggak bisa kita membeli sesuatu yang enggak jelas. Saudara Ahmad, ini dalam akad nikah, kata wali, Saudara Ahmad, saya nikahkan saudara. Kepada siapa? Terserah saudara. Enggak bisa Pak, Ibu. Menyaya akad nikah itu. Saya nikahkan saudara kepada siapa? Fatimah. Keheula ieu teh di RW urang teh ada 8 Fatimah teh nu mana ieu teh? Fatimah putri kandung saya. Ah, jelaskeun dalam akad, Fatimah putri kandung saya. Oh, Fatimah sebenarnya bukan putri kandung saya cuma orang tua asuh. Jadi putri kandung siapa Fatimah? Eta Pak Solihin. Nah, jelaskan, Fatimah putri kandung Pak Solihin. Saya hanya wali hakim. Ini saya perlu mengingatkan ini ya, banyak orang tua asuh mengasuh anak, kebetulan anak itu perempuan sejak bayi, sejak kecil, lalu tidak pernah diberitahu orang tuanya, lalu si anak itu sampai dewasa tahunya itu orang tuanya. Pada waktu menikah, si orang tua ingin bertindak sebagai wali, mau jujur nggak siap kepada anak, takut anak kecewa atau calon mempelai prianya juga kecewa gitu kan. Akhirnya dia bertindak dalam pernikahan sebagai wali itu. Saya nikahkan saudara kepada siapa, misalnya Aisyah putri kandung saya, padahal bukan putri kandungnya. Sudah terjadi kebohongan dalam akad itu. Makanya kalau kita mau jadi orang tua asuh, jangan pernah pisahkan anak itu dengan orang tuanya. Biarkan dia tetap punya hubungan. Ini orang tua kamu, saya mengasuh kamu. Sejak kecil harusnya. Terus mas kawin mau disebut? Sebut. Ya sebut atuh. Dengan mas kawin 30 miliar. Dibayar tunai? Tunai di mana? Uang muka 5 juta rupiah, sesana dicicil 40 tahun. Nah, tinggal sekarang calon mempelai pria menerima berat ya mah 30 miliar gaji sabulan dengan sabaraha. Bedok terjadi. Nah, bisa nggak jadi itu akad nikah itu. Oh, ternyata bukan anak kandung yang nggak jadi saya. Bisa. Itu perlunya ijab kabul yang jelas itu. Supaya jangan ada kebohongan. Utang piutang, Bu abdi bade nganjuk sabaraha, harus jelas. Dibayar iraha, cara mayarna kumaha. Setelah sepakat, hadirkan 2 orang saksi kata Al-Quran. Catat, bising ke tengaku yang mereka pernah nganjuk. Begitu. Kalau utang piutang, jual beli, akad nikah harus dengan akad yang jelas, ijab kabul yang jelas. Apalagi maaf memaafkan.
Padahal ini satu syarat untuk tobatnya Allah. Dan tobat Allah itu adalah salah satu tiket dari tiket kita untuk masuk surga. Masa bisa tanpa akad? Soklah ngahulang. Atau kita ganti saja tema kita hari ini nih ngahulang, Pak. Ya, ngahulang itu. Ini ada, tapi ini terlalu pribadi ya. Tapi saya nggak punya cerita lain, nggak apa-apa ya. Kalau di hari raya atau di bukan hari raya, lagi kumpul misalnya keluarga gitu, saya, istri, anak-anak, menantu gitu. Lalu pada mengatakan, ayah, saya minta maaf ya. Saya tanya, istri saya gitu, minta maaf. Apa kesalahan kamu? Harus dijelaskan? Jelaskan. Jangan gak usah berakali, lamun pernah. Berakali itu pernah dilakukan. Ini harus dijelaskan? Jelaskan. Nanti saya akan pertimbangkan apakah saya akan memaafkan atau tidak. Harus jelas si HPT. Nanti saya akan memastikan saya jadi beli atau tidak. Nyata pohodei, ingat-ingat dulu. Kalau perlu besok atau lusa atau minggu depan, pokoknya sampai ingat. Saya pun minta kepada istri dan anak-anak, adakah saya pernah berbuat salah yang saya belum minta maaf? Tolong saya diberitahu, istri saya besok keburu meninggal dunia. Saya akan segera minta maaf. Kalau itu jelas kesalahan saya. Gitu. Karena kan bisa terjadi begini, orang sesalaman itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oh iya sama-sama, 00 ya Pak ya, iya sama-sama. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Cek minta maaf. Ada apa saudara? Bapak ingat peristiwa 5 tahun yang lalu Pak? Apa itu? Itu kan pernah nyebar fitnah pada diri Bapak. Oh itu nggak mungkin saya akan lupakan dalam hidup saudara. Gara-gara fitnah itu rumah tangga saya hancur, karir saya hancur, segala-galanya hancur saya. Saya sampai pernah dirawat di Cisarua 5 bulan stres. Ya. Karenanya selama 5 tahun ini gak pernah rasanya saya sehari tanpa berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai saya meninggal dunia sebelum kau temukan saya dengan siapa sebenarnya penyebar fitnah itu yang telah menghancurkan hidup saya ini. Dalamun ayeuna aya dihareupeun lamun teu dicekek eta jelema. Kenapa saudara mengingatkan saya dengan itu? Jadi gini Pak, tadi kan kita sudah minal aidin wal faizin, malah istaqbalallahu minna minkum nugas itu, lalu sudah memaafkan, kita sepakat kan tadi 00 kan Pak? Nya kunaon? Saya Pak penyebar fitnah itu 5 tahun yang lalu. Saya kira bukan saudara, mau dihampura. Wah, udah lain. Setelah dia tahu belum tentu dia mau memaafkan. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat aturan seperti ini? Urusan manusia harus didahulukan sebelum urusan dia dengan Allah. Pertama, begitulah Allah memuliakan hak manusia. Lalu kenapa harus sampai ngaku gini? Supaya setiap orang berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Alangkah tidak adilnya seorang memfitnah orang lain, malah dimasukkan ke media sosial, nyebar semua dalam hitungan menit. Sudah ribuan orang membaca fitnah itu. Hancurlah nama orang yang difitnah itu. Sementara yang memfitnah cukup dengan, ya Allah ampunilah dosa saya sudah memfitnah. Selesai. Gimana nasib orang yang dizalimi? Betapa tidak adil.
Wayahna kalau mau tobat kudu datang ngaku. Beresiko nanti dia marah. Kalau tidak ingin menghadapi resiko, jangan pernah menzolimi orang lain. Kalau hukum Islam ini dilaksanakan, aturan Allah ini dilaksanakan, siapa suami berani mengkhianati istri? Nggak perlu ibu sibuk mukaan HP salaki itu. Kapan suami ini mau bertobat, dia harus ngaku pada istrinya. Bu, maafkan saya ingin bertobat pada Allah, saya harus menyelesaikan dulu dengan ibu. Kunaon, saya pernah berbuat begini. Atau nanti hubungan dengan istri yang tadinya aman-aman bisa jadi rame, malah bisa jadi putus dan sebagainya, cerai malah. Oh, Bapak tidak siap menghadapi itu? Enggak saya. Jangan pernah menzolimi, selesai. Itu maksud Islam. Resep ya, cara repik ya. Saya nggak siap menghadapi resiko. Ada resiko hukum lagi di dunia kalau saya ngaku bahwa saya telah yang memfitnah, bahwa saya kena nanti hukum ini dan sebagainya. Tidak siap saya. Ya nggak apa-apa. Jadi mau ngaku, mau berarti taubatnya nggak gantung. Allah tidak akan mau mengampuni. Nggak gantung nepi ka iraha. Ya sampai dia ngaku. Loh yang dizalimi sekarang sudah meninggal atau dia sendiri sudah meninggal, berarti urusannya hanya akan selesai di akhirat. Gak mungkin tidak selesai, tidak adil. Disitulah di akhirat pengadilan yang maha adil itu. Masuklah dia dalam hadis Rasulullah SAW. Atadruna ma huwal muflis, tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia yang paling bangkrut, kata Rasulullah, orang yang berbuat dosa fahisah, tidak diselesaikan di dunia. Berarti taubat dia nggak gantung. Baru nanti dia selesaikan di akhirat oleh Allah di yaumil hisab. Harus selesai. Nggak bisa yang dizolimi terus tidak memperoleh haknya. Gitu. Nggak bisa orang yang berbuat zolim lalu tidak merasakan akibatnya. Caranya gimana? Allah kata Rasul, kalau orang yang berbuat zolim ini punya dosa, punya amal, amalnya diambil oleh Allah. Sesuai dengan kadar kezolimannya, Allah Maha Adil. Diambil untuk apa? Dibayarkan kepada orang yang dia zolimi. Jadi ibu, kalau ada orang menzolimi ibu, orangnya nggak mau ngaku dan nggak mau minta maaf, dua yang ibu harus lakukan. Pertama, sabar dengan kezaliman itu. Dan yang kedua, bersyukur, boga tabungan. Ayeuna karek dibayarkeun ka 3 urang, beak amalna teh. Sementara yang dizolimi aya genep. Lalu yang 3 orang lagi gimana? Da geus beak amalna. Dosa yang 3 orang ini masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezolimannya untuk ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia. Inilah manusia muflis, kata Rasulullah, manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Kalau seorang muslim sadar ini, mendingan dia menghadapi resiko di dunia daripada terancam bangkrut di akhirat. Yang paling aman, jangan pernah berbuat dosa fahisah itu. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan saja, ini bayangkan. Bagaimana kalau yang dizolimi itu 278 juta rakyat? Selama 5 tahun, selama 10 tahun, rek arasup sorga ti panto mana? Saya kalau melihat ini, ya Allah, nararekat ini orang-orang ini. Korupsi dia,
di Jawa Barat. Berarti dia harus meminta maaf pada sekian 40 sekian juta rakyat di Jawa Barat. Kalau prinsip Islam ini dilaksanakan, kosong itu suka miskin, gak ada orang korupsi. Gimana dia harus bisa menyelesaikan? Selesai dengan dia pergi umroh? Bisa selesai, Pak. Harus selesai dengan orang yang dia zalimi. Ini mohon maaf ya, saya melihat mungkin dakwah kita ini sering tidak tuntas, Pak. Kenapa bisa tidak tuntas? Karena dakwah kita lain dengan dakwah di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul, orang berdakwah mencari yang didakwahi, Pak. Ke pasar-pasar, kemana dakwah gitu kan. Kalau sekarang kan dai diundang. Telepon, Ustadz bisa ngisi tanggal sekian? Oh bisa, kami tunggu ya Ustadz. Dakwah, malah di amplopan deh. Maka yang diundang berharap diundang deh. Supaya diundang deh, maka janganlah suka cerita-cerita nu matak pikasieun. Sehingga banyak akhirnya dakwah kita itu lebih banyak hiburan. Supaya orang senang, dia bisa diundang lagi. Sehingga nanti ada istilah gini, itu Ustadz ya kalau berdakwah, bawaannya tuh sejuk ke hati itu. Sehingga saya walaupun ya sering berbuat dosa, tenang ke saya teh. Coba diundang lilah Ustadz itu. Tah, kalau Ustadz yang satu lagi, ya Allah, itu mau baru 5 menit. Udah bicara dosa, bicara neraka, bicara azab Allah, bicara pernah sekali saya dengar itu 3 malam saya gak bisa tidur. Cik usul ke panitia, coret. Tong diundang di ta Ustadz, radikal sama. Akhirnya dakwah gak tuntas. Nyata? Nanti kalau saya sampaikan gini, ada yang tersinggung. Ya pasti tersinggung. Rasulullah menyampaikan, tersinggung sampai Rasulullah mau dibunuh, Pak. Berapa kali Rasulullah mau dibunuh itu? Yahudi 2 kali berusaha membunuh Rasul. Pasti tersinggung. Itu yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Masa patung disembah-sembah, cek Rasulullah. Apa enggak tersinggung? Tersinggung. Harus siap menghadapi resiko itu. Nah terakhir ini ya, bayangkan oleh ibu, bapak sekalian, bagaimana kalau yang dizolimi itu justru orang yang seharusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Siapa? Kedua orang tua. Wah ini berat, lebih berat lagi. Karena orang tua itu punya posisi yang sangat luar biasa mulia di sisi Allah. Sampai Rasul mengatakan ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, anak itu tidak mau minta maaf, tidak mau ngaku, tidak menyesal, tidak minta maaf, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah. Berat itu. Makanya kepada yang hadir sekarang ini yang andai kata masih punya orang tua yang masih hidup dan kita merasa pernah berbuat durhaka, izinkan saya berpesan, segera temui orang tua kita. Tidak cukup dengan lebaran minal aidin wal faizin, orang tua mohon maaf lahir batin, iya nah sama-sama sok dalahar itu. Enggak selesai, Pak. Temui orang tua, ayah, seingat saya 5 kesalahan dosa yang pernah saya perbuat pada ayah.
2 tahun yang lalu saya pernah melakukan ini, kemudian saya pernah berbuat itu, 3 saya pernah melakukan ini, 4 ini, 5 berat saya di hadapan Allah kalau ayah tidak memaafkan, tapi terserah ayah. Harapan saya mudah-mudahan ayah ikhlas memaafkan. Sampai ayah kita mengatakan, nak, untuk 5 kesalahan yang kamu lakukan, yang kamu tadi sebut, ayah ikhlas memaafkan kamu. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Ibu, seingat saya, 3 kali saya pernah bersuara lebih tinggi dari suara ibu. Padahal kata Allah, cuman saja, itu Allah sudah murka. Padahal dari 3 itu saya pernah membentak ibu bahkan. Dan saya yakin ibu pasti sakit hati. Cuman ibu diam. Sekarang saya menyesal, ibu minta maaf, saya tidak akan mengulang lagi, saya akan berjanji untuk itu. Lalu si ibu mengatakan, nak, benar. Kamu sangat benar, nak. Sakit hati ibu oleh kelakuan kamu itu. Tapi karena kamu sekarang sudah minta maaf, berjanji tidak akan mengulang lagi dan seterusnya, ibu ikhlas memaafkan kamu dunia akhirat. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Sebelum Allah menakdirkan yang lain. Orang tua kita keburu meninggal dunia. Lalu kita mau apa? Datang ke kuburannya. Ngapain? Nangis kita di depan kuburan itu menjerit-jerit, ibu maafkan anakmu. Apa gunanya? Lah ibu kita bukan ada di sana. Yang ada di sana jasad, nggak tahu masih ada apa enggak. Orang tua kita di mana? Yang sudah meninggal. Di alam barzah. Alam barzah itu untuk sampai ke sana melewati sekian lapisan langit, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita mau ketemu harus ke sana. Dan nggak ada yang bisa ke sana kecuali harus meninggal dulu. Jadi gimana kalau ini sudah kadung terjadi? Saya belum pernah sempat akad gitu dengan orang tua. Pertanyaan ini pernah diajukan seorang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada harapan untuk si anak durhaka ini bisa selamat kecuali satu. Dia harus berusaha untuk menjadi orang soleh. Setelah itu, jangan pernah berhenti dia dari mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kesolehan dia dan doa yang terus mengalir bisa menebus dosa dia yang belum terampuni. Hanya itu peluangnya. Terus gimana kalau begini? Anak nggak mau minta maaf. Orang yang berutang nggak mau bayar padahal bisa. Ya sudahlah, Allah saya ikhlaskan aja. Yang berutang itu saya bebaskan. Anak saya maafkan aja lah Allah. Nggak ada gunanya, Bu. Ibu yang berpahala karena kebesaran jiwa ibu seperti itu. Si anak ya tetap durhaka. Lihat tadi Allah yang maha pengampun saja untuk kita bertobat. Ya Allah, saya sadar, saya menyesal, saya bertekad tidak akan mengulang lagi. Ya Allah, saya akan buktikan saya betul-betul bertobat dengan meningkat amal saleh, ya dengan beristighfar, berzikir. Harus begitu kepada Allah yang maha pengampun aja. Kudu ngaku. Masa sekarang anak cici ngerasa terdosa, jol-jol, selesai saja. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti ngahulengnya silahkan diteruskan saja di rumah masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan harapan saya ke depan jangan kita pernah mengenteng-entengkan perbuatan dosa. Berhati-hatilah kita dalam berucap, bersikap, bertindak, membuat kebijakan, membuat keputusan. Jangan sampai hal itu mengakibatkan orang lain terzolimi. Jadi panjang dongengnya. Kita mau ngaku minta maaf ada resiko, tidak mau minta maaf dan mengaku bisa terancam bangkrut. Yang paling aman, jangan pernah menzolimi orang lain. Itulah, baru kita bisa selamat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik,
Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Banyak sekali hal yang ternyata kita tidak tahu. Alhamdulillah sekarang kita jadi tahu. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Mungkin kita akan bagi dalam 2 session ya. Sesi yang pertama untuk 3 pertanyaan. Nah, oke, Bu Kokom ya. Pertanyaan pertama di Bu Kokom, terus ada pertanyaan lain? Ya, Ibu siapa di belakang? Ibu siapa, Bu? Sela, Ibu Sela ya. Dan kedua, terus yang satu lagi? Ibu siapa? Ibu Dewi. Oke, nanti yang sebelah sini belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu Kokom, Ibu Sela, Ibu Dewi ya. Baik, Ustadz mau satu-satu atau langsung dulu 3 pertanyaan atau satu-satu? Satu-satu yang jawab. Oke, baik. Ustadz. Silahkan Bu Kokom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang kaitannya dengan fahsya itu ya. Itu ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Nah dimaksud karena memang orang itu sholatnya rajin, tapi apakah dari lisannya itu termasuk fahsya juga, karena memang lisan itu susah untuk dikendalikan. Kadang-kadang dilihat oleh mata, langsung lisan mengucap, langsung disampaikan. Nah itu bagaimana untuk menghindari, sedangkan kita untuk mengekang lisan dan perasaan, sehingga tadi bisa terjadi dengan kata-kata kita atau kata-kata dia menyakiti hati, terus kita itu malahan ngedumel hati hampura nama, tapi hati tetap gitu tah. Ente narima seperti apa yang tadi katakan Ustadz gitu. Nah ini padahal kita itu suka sholat, tahu gitu setan itu selalu. Nah itu bagaimana sikap kita, karena selalu hal seperti itu, sedangkan ini fahsya itu dan munkarnya gimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita yang berbuat fahsya. Yang kedua, kalau orang lain berbuat fahsya lalu minta maaf. Yang pertama, sholat tapi masih berbuat fahsya. Ya berarti can sholat. Atau sholatnya belum benar. Karena itu jaminan dari Allah. Allah nggak mungkin salah. Rasulullah SAW pernah membayangkan begini, mengatakan pada sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang tinggal di sebuah rumah? Di depan rumahnya itu mengalir sungai yang deras dan jernih airnya. Si pemilik rumah mandi sehari itu 5 kali. Kira-kira masihkah akan tersisa daki dalam tubuh dia? Para sahabat menjawab, gak mungkin Rasulullah, pasti bersih. 5 kali mandi setiap hari. Kita mandi berapa kali? 2. Kita kira menteker hoream. Lamun ke hoream sekali mungkin. Bayangkan kalau 5 kali. Nah seperti itulah kata Rasulullah pada para sahabat, sholat 5 waktu. Kalau sholat ini benar-benar dilaksanakan, gak mungkin akan tersisa lagi daki-daki akhlak yang tidak baik itu. Nah itu yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau seandainya sholat, perbuatan fahsya dan mungkar masih dilakukan, sholatnya yang belum benar. Sholatnya tidak berhasil menghilangkan daki-daki itu.
Jawaban yang sama dengan kalau orang lain yang berbuat zalim. Dia sudah sadar, minta maaf, ya harus dimaafkan. Kalau betul dia sudah sadar dan berjanji tidak mengulang, pokoknya persyaratan seperti bertaubat. Saya sadar, saya menyesal, saya berjanji saya tidak akan pernah mengulang lagi dan sebagainya. Maka kita sudah harus wajib memaafkan. Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya wal afina anin nas. Orang yang siap dengan lapang dada memaafkan selama orang itu sudah sadar dan ingin meminta maaf. Ternyata masih kena kuhul gitu tah. Nah itu ya itu kita itu tadi ya harus melatih diri kita. Karena memaafkan itu kita dapat pahala. Kita dapat pertama pahala karena orang menzolimi kita dan kita sabar. Datang orang yang menzolimi itu minta maaf, kita maafkan, menang deh pahala deh. Karena kita mau memaafkan. Nah itu yang harus kita lakukan. Enggak? Sudah, Bu Kokom? Sudah? Oke baik, terima kasih Bu Kokom. Kemudian Bu Sela silahkan. Oh ini panitianya sibuk sekali ya. Banyak pahala ya panitia. Bismillah Pak Kiai, izin bertanya yang tadi di awal-awal tentang berhaji dan umroh mungkin ya. Jadi gini, misalnya kan berhaji itu wajib bagi yang mampu ya Pak Kiai. Nah saya itu merasa mampu untuk menabung dulu. Akhirnya saya buka rekening dulu, terus saya menabung untuk daftar haji. Tapi setelah saya udah punya uang terkumpul untuk daftar haji, karena haji itu kan nunggunya lama ya Pak Yaya ya. Terus saya ambil uangnya untuk berangkat umroh jadinya. Nah karena pingin segera ibadah di Baitullah gitulah ya. Nah itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Apakah sama atau gimana gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau pertanyaannya apakah sama? Tidak sama. Melaksanakan kewajiban umroh, orang yang melaksanakan kewajiban umroh belum haji. Belum terbebas dari kewajiban haji. Tapi kalau orang yang sudah haji, pasti sudah umroh. Karena untuk melaksanakan haji itu harus dengan umroh. Nanti apakah umroh duluan, ada umroh yang dengan niat hajinya bersamaan, ada yang umrohnya belakangan, ada 3 pilihan kan dalam haji itu. Si umrohnya pasti dia lakukan. Jadi ketika seorang dia sudah pergi umroh, dia belum terbebas dari kewajiban haji. Kalau sudah haji, dia sudah terbebas dari kewajiban umroh. Dua-duanya wajib. Ya itu ya. Hanya yang satu, kalau haji itu selain wajib, dia termasuk rukun Islam yang salah satu rukun Islam yang 5 itu. Jadi ya menurut saya bagus-bagus saja ibu sekarang misalnya umroh dulu gitu kan. Ya karena masih sekian tahun lagi untuk haji sambil nabung lagi maksudnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Bahwa nanti misalnya akhirnya nggak sampai umur kita dan nunggunya juga 15 tahun ya sudah. Berarti kita tuh belum wajib untuk haji. Yang namanya haji itu wajibnya itu ketika kita mampu. Mampu itu bukan hanya harta. Mampu harta. Ada yang mampu harta fisiknya tidak mungkin, nggak mampu. Dia nggak wajib. Benghar tapi fisiknya nggak memungkinkan dia untuk haji. Ada yang fisiknya memungkinkan, harta ada, perjalanan nggak aman, nggak wajib bagi dia. Terancam nyawanya dalam perjalanan, nggak wajib. Aman perjalanan, tapi kudu nunggu giliran. Ya nunggu giliran, jadi nggak wajib sekarang, nunggu giliran 15 tahun lagi. Nanti wajibnya pas kena giliran. Jadi kalau selama dia menunggu itu meninggal dunia, dia nggak berdosa. Berpahala pisan.
Makanya saya katakan tadi, apa perlunya dihajikan? Loh dia sudah berniat, loh niat saja sudah dapat pahala. 1 pahala itu. Itulah luar biasanya Allah. Ketika seorang mukmin berniat, dia sudah dapat 1 pahala. Ibu berniat sekarang, saya besok mau bersedekah pada fakir miskin 500.000. Allah sudah perintahkan pada malaikat, tulis, sudah dapat pahala kita, seolah-olah sudah bersedekah itu. Besoknya ibu cari itu fakir miskin, nanya dulu ke orang lain, nanya di mana fakir miskin yang betul-betul membutuhkan, nanya-nanya guys, nambah itu pahala itu. Begitu setemu fakir miskin, ibu sadar, loh uang kemana? Leungit, uang hilang yang 500.000 itu. Nggak jadi akhirnya bersedekah itu. Bukan 0. Kemungkinan sudah 9 pahala. Seolah-olah ibu sudah 9 kali bersedekah 500.000. Padahal masa kalian can. Jadi ketika niat sudah 1 pahala. Ketika kita berusaha, pahalanya nanti akan dilihat oleh Allah. Antara 2 sampai 9. Begitu yang bersangkutan akhirnya jadi bersedekah, jadi ya mah bersedekah, pahalanya antara 10 sampai 700. Itu hadisnya. Jadi sekali kita beramal. Jadi kalau kita sudah berniat, sudah nabung, usaha berarti itu. Oh itu sudah pahalanya udah bukan 1 itu kalau betul niat kita dan usaha kita. Kalaupun tidak jadi itu. Karena memang ketidakmampuan itu tadi. Jadi kalau menurut saya, kalau ibu melihat perhitungan umur, kita lihat ini, nunggu ini bakal lama, bagaimana kalau saya umrah dulu supaya saya bisa melakukan, jangan sampai nanti umrah hente, haji hente. Nah, sudah umrah dululah. Nah sambil terus menabung, bagus kalau menurut saya. Kalau memang gilirannya masih lama gitu. Bahwa nanti gara-gara umrah, saya akhirnya uang gak siap untuk haji. Ya itu kan perhitungan kita kan Pak. Allah akan menuntut kita sesuai dengan perhitungan kita. Asal bukan dengan sengaja ingin melalaikan gitu ya. Sama aja sekarang orang mau haji tiba-tiba dia ada kebutuhan yang di luar dugaan. Ada saudaranya yang harus segera ditolong, harus operasi, uang harusnya dipakai dan seterusnya. Habis, nggak jadi. Kan itu di luar kemampuan dia. Itu. Orang yang mampu itu betul-betul dia. Sehingga ada riwayat itu yang tidak haji tapi dapat pahala haji karena uang hajinya dipakai untuk menolong orang di kampung yang kelaparan terancam mati itu. Maka dia dapat pahala haji itu. Ya, dalam riwayat. Padahal terjadi hajinya gitu. Nah itulah luar biasanya Allah di dalam memperhitungkan niat dan usaha kita manusia. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup Bu Sela. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang amalan-amalan yang sudah terputus Pak Ustadz. Nah, saya mau menanyakan tentang infak atau sedekah atau wakaf mengenai Al-Quran untuk kedua orang tua. Apa itu masih bisa tersampaikan? Nah, terus yang kedua tentang ba'dal haji untuk kedua orang tua atau soalnya kemarin kita di grup ada suami istri yang mau haji, ternyata istrinya udah pulang duluan, maksudnya meninggal. Nah, terus si suami ini ngobrol di grup, apa bisakah istri saya dibadalkan gitu Pak Ustadz. Nah itu yang mau ditanyakan Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kalau kita berpegang pada prinsip Al-Quran An-Najm 39, masing-masing orang hanya akan bisa memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Jadi nggak ada badal haji. Sekarang saya bersedekah atas untuk almarhum. Yang berniat bersedekah siapa? Kita. Uang kita. Yang berbuat kita. Yang dapat pahala ya kita.
Jadi apa yang bermanfaat untuk almarhum? Sebenarnya ini kuncinya. Kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk almarhum yang sudah meninggal, kuncinya itu diterimanya doa kita. Jadi kita yang berusaha untuk soleh, bersedekah, pergi umroh, haji, banyak lagi berbuat amal supaya kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita soleh, doa kita dikabul tidak oleh Allah? Pasti dikabul, itu janji Allah. Nah doa kita itu kemudian pada waktu haji misalnya kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa almarhum, almarhumah, ayah ibu saya, masukkan mereka berdua ke dalam surga. Lalu Allah kira-kira menjawab begini, karena kamu soleh sesuai dengan janji saya kabulkan. Selesai. Orang tua kita itu sedang nunggu itu. Jadi kita yang harus banyak berbuat supaya kita soleh. Al-Baqarah 186 itu janji Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa padaku. Siapa yang bakal dikabulkan? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Ibad. Ibad ini istilah orang-orang nusaroleh. Jadi kita yang berusaha soleh. Maka saya ketika membimbing jemaah umroh atau haji, kalau haji sudah jarang sekarang. Karena kalau membimbing memang harus fisik udah sangat siap gitu ya. Saya sering mengatakan pada para jemaah yang ikut bersama saya, nih, daripada bacaan doa eta di buku manasik nu teu apal-apal ngarti ge henteu, tutup itu buku manasik, ikuti arahan saya. Nah, di antaranya dalam tawaf itu saya arahkan, nih putaran ketiga misalnya gitu ya, khususkan doa kedua orang tua. Satu putaran saja. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbi. Ya Allah, ampunilah dosa. Wah, bahagianya orang tua kita. Andai kata kita waktu itu soleh, diterima, selesai orang tua kita masuk surga. Ada seorang, kata Rasulullah SAW, sedang disiksa di alam kubur. Itu hadisnya begitu. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Atoh benar, kabayang atohna kawas kumaha. Lalu dia bertanya kepada malaikat, kenapa tiba-tiba saya berhenti disiksa? Kata malaikat, kamu sekarang gak jadi masuk neraka. Kamu sekarang ahli surga. Dia bertanya lagi pada malaikat, kenapa tiba-tiba saya jadi ahli surga? Sebelumnya saya sudah ditetapkan ahli neraka, bahkan sudah disiksa. Jawab malaikat, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu. Makanya kamu sekarang ahli surga. Dia masih penasaran, bertanya lagi, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Itu yang ditunggu teh. Lain dihajikan, diieukeun, disodakohkeun, dinaon. Kita yang harus soleh, kita yang haji, kita yang umroh, kita yang sodakoh, kita yang berbuat baik supaya soleh. Orang tua kita cuma nunggu satu doa singkat aja. Ya Allah, masukkan orang tua saya ke dalam surga. Mangga, cek Allah, selesai. Nah itu jadi kuncinya sebenarnya itu. Ada yang lain nggak tadi? Cuman itu ya Bu ya? Bagaimana Bu Dewi? Sudah cukup? Cukup? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Sudah cukup Ustadz. Jadi wakaf untuk kedua orang tua, misalnya atas nama kedua orang tua itu bagaimana Ustadz? Gimana? Wakaf atas nama kedua orang tua. Iya, nggak usah. Okay. Jadi wakaf ya kita. Yang perlu kita jaga itu kalau orang tua kita mewakafkan. Misalnya orang tua kita mewakafkan, misalnya mewakafkan apa? Quran. Mewakafkan apa misalnya. Nah, itu kan karya almarhum. Supaya karya almarhum itu terus mengalir, kita jaga.
Supaya Quran itu jangan segera hancur, sobek. Atau misalnya almarhum membuat sumur, meninggal. Nah supaya sumur ini terus bisa bermanfaat, kapan sumur ini misalnya sudah mulai rusak, betul kan? Supaya sumur itu terus bisa bermanfaat, itu yang kita bisa lakukan. Harus karya dia. Harus karya almarhum. Baik, terima kasih Ustadz. Ini berhubung waktunya, jadi kita batasi. Ada ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Baik, satu ya. Ini ada titipan dulu ya, pertanyaan dari jamaah kita. Ustadz, bagaimana kalau seseorang sudah mampu dari segi ekonomi dan malah berlebih tapi tidak mau menunaikan ibadah haji dan pergi umroh? Dengan alasan berbagai macam dan ia dan keluarga diuji dengan sakit bertahun-tahun, apakah itu bentuk ujian atau peringatan dari Allah? Saya jawab pertanyaan itu dengan ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali pernah menyatakan, jika ada seorang mukmin mampu haji, lalu dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, di akhirat nanti, kata Sayyidina Ali, ini bukan hadis ya, ungkapan Sayyidina Ali. Di akhirat nanti, yang bersangkutan akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Apakah dia ingin mati sebagai Nasrani, atau sebagai Yahudi, atau sebagai Majusi? Nah, pilih salah satu itu. Berat itu. Sebab aneh kalau ada seorang mengaku muslim tapi nggak mau haji, itu aneh itu. Sebab pada umumnya orang muslim itu sampai mati-matian jual ini jual itu, nabung ku hayang-hayang haji. Jadi aneh kalau ada seorang muslim tidak mau haji, ada masalah besar itu dalam keimanan dia. Pasti ada masalah besar dalam keimanan. Orang yang tidak pernah sholat saja karena haji hayang. Maka setahu saya yang saya tahu ini, ada 2 orang yang Islamnya itu dimulai dari haji, sahabat saya. Ya saya jadi sahabatnya, setelah dia haji, dia terus menghubungi saya ingin mengislamkan dirinya. Gitu. Yang satu sudah almarhum, dua-duanya sudah almarhum. Jadi waktu dia mau haji, itu ditertawakan oleh teman-temannya. Dengar kamu mau haji? Iya, kenapa emang? Apa dirinya teh sholat ketara? Al-Fatihah wa lempengnya. Ditertawakan. Akhirnya dia tetap pergi haji. Setelah haji 180 derajat itu berubah. Lalu dia bertekad tahun depan saya haji lagi dengan istri saya. Waktu itu belum ada kuota yang susah seperti sekarang ini. Haji lagi dia. Itu ada yang satu lagi juga udah almarhum. Dulu pengacara terkenal di Bandung. Istrinya, istri yang kedua. Dengan istri yang pertama cerai. Istri yang keduanya itu Katolik. Nah, memang dia nggak peduli dengan itu. Memang jauh dari agama. Memang dari awalnya itu. Haji dia. Jadi sampai di Tanah Suci sudah haji. Sebelum pulang dia telepon istrinya. Saya pulang tanggal sekian sampai di Bandung. Coba kamu usahakan sebelum saya sampai di Bandung kamu sudah masuk Islam. Kalau tidak silahkan tinggalkan rumah. Merubah Islamnya karena haji itu. Maka istrinya segera masuk Islam. Dan betul begitu pulang itu luar biasa dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang. Jadi saya tahu saja yang saya kenal itu ada 2. Dua-duanya saya kenal setelah mereka sadar terus menghubungi saya minta diarahkan, dibimbing, lalu cerita pengalamannya. Dua-duanya udah meninggal. Nah yang kedua itu istrinya sampai sekarang solehah betul. Alhamdulillah. Jadi ada yang malah Islamnya itu dimulai dengan haji. Karena itu jangan pernah kita tutup peluang orang untuk dapat hidayah. Jadi mungkin hidayahnya muncul dari sana dulu gitu. Kamu sholat saja belum kok mau haji, biarkan aja.
Kan bukan rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Bukan harus urutan begitu Pak. Bisa saja orang malah mulainya dari haji baru mulai sholat itu. Mungkin banyak, yang saya tahu ada 2 itu yang saya kenal. Yang betul-betul keislamannya itu dimulai dari, yang pertama itu pengusaha itu, dia pengusaha. Dan subhanallah ya, berubah total sampai akhirnya dia berniat pada saya ingin bangun masjid. Dan seterusnya di usia 45 tahun sedang duduk di kantornya makan siang dengan anak kedua kalau nggak salah. Jatuh aja. Bawa ke rumah sakit, nggak tertolong, meninggal usia 45. Semua orang yang kenal dengan almarhum menyatakan husnul khotimah. Sampai istrinya tuh nggak mau nikah lagi, padahal masih tergolong muda gitu ya. Sampai dia mengatakan istrinya kepada saya, ya Allah, saya baru merasakan punya suami itu hanya baru 2-3 tahun. Dulu saya nggak merasa punya suami gitu. Beragajul lah, kumaha, pulang nggak jelas. Tiba-tiba berubah, kok baru 3 tahun malah pergi meninggalkan saya. Rasa kehilangan betul gitu. Itulah. Jadi hidayah bisa dari sana. Jadi aneh kalau ada seorang muslim sampai tidak mau haji gitu. Tapi ya kalau sampai dia tidak yakin, kata Sayyidina Ali pilihannya itu Nasrani, Yahudi atau Majusi.